Secara lebih berat nanti bisa jadi dia merasa dikucilkan lalu menarik diri mengucilkan. Nah, itu makin parah kondisinya. Ujung-ujungnya adalah ya sudah, mending gua resign dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetangga Rumah 95, jumpa lagi bersama kami di channel Rumah 95, sebuah channel yang akan mengupas tuntas mengenai apa dan bagaimana ilmu psikologi. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah bicara tentang secara umum gambaran psikologi, dan hari ini kita akan lebih spesifik mengenai implementasi ilmu psikologi itu sendiri yang akan bicara yang akan kita kaitkan, ada keterkaitan dengan bidang psikologi industri dan organisasi. Nah, bagaimana? Kita akan ngobrol dengan tamu kita hari ini, Bung Benny Herlina. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah. Kumaha, Damang? Alhamdulillah. Luar biasa. Bisa ketemu untuk bincang-bincang berbagi wawasan. Setelah sekian lama kita nggak pernah ngobrol. Betul. Ya. Oh iya, dulu pada kita teman satu kos satu ini, sekarang kita sudah jadi orang gedean, yang kita tetap jadi orang-orang pinggiran kan gitu. Nah, bisa aja lah kita hari ini. Nah, bagaimana, Bung, saat aktivitas hari ini selain menjadi dosen di kampus nih, ya, apalagi aktivitas hari ini, Masya Allah? Ya, seperti biasa, namanya juga kongkonannya Sultan. Konsultan. Berarti temenannya Sultan berarti ya, ini ya luar biasa. Masih dapat tugas pergi-pergi kemana-mana sesuai dengan request lah. Oke. Apa, Bung Benny, yang bisa kita sharing ke teman-teman tetangga Rumah 95 yang saat ini udah kangen sih, pengen tahu tentang insight apa yang kita bisa dapetin nih tentang bagaimana aplikasi dari ilmu psikologi sendiri di dalam dunia usaha yang tadi Bung Benny yang digeluti dalam bidang itu. Baik, mungkin saya akan berbagi wawasan, pengetahuan, maupun ilmu berdasarkan pengalaman yang selama ini saya tekuni ya. Dalam hal ini bagaimana secara umum teman-teman sarjana yang sudah pada lulus kuliah mempersiapkan dirinya dalam konteks screening memasuki dunia kerja. Karena hampir sebagian besar ketika saya melakukan proses-proses screening untuk calon tenaga kerja, masih banyak ditemukan hal-hal yang sesungguhnya itu tidak terjadi pada tingkatan sarjana. Misalnya bikin surat lamaran pekerjaan yang masih seperti katakanlah mencantumkan nama .2 dan seterusnya, alamat dan seterusnya. Seharusnya sudah bukan model seperti itu lagi. Misalnya itu contoh sederhana. Contoh yang lebih kompleks nanti kaitannya dengan apa sih bekal-bekal yang harus dipersiapkan oleh teman-teman sarjana nanti, sehingga ketika teman-teman itu dalam proses rekrutmen dan seleksi sudah punya kesiapan yang setidaknya kompetitif lah ya, daya saingnya sudah lebih baik dibandingkan hal-hal yang mungkin zaman kita dahulu. Jadi lebih tepatnya bahwa kita tidak hanya tadi sarjana ya, tapi mungkin ada sebagian tetangga dari Rumah 95 yang mereka juga bukan sarjana yang tentunya juga mereka akan pengen bekerja di sebuah instansi. Nah, jadi kita tidak hanya sebagai sarjana. Betul. Atau gitu ya. Ya, bisa begitu. Jadi secara umumnya apa saja yang perlu dipersiapkan. Baik. Selain daripada hal yang sifatnya nanti administratif, ya, saya akan berbagi bagaimana dalam konteks job fit dengan organizational fitnya. Nah, menarik ini. Jadi kadang-kadang ketika kita itu pengen apply di sebuah perusahaan, kita tuh nggak ngerti apa-apa nih, bagaimana sih di sana seperti apa. Kita asal ngelamar ya, yang penting kita butuh kerjaan, kita apply, ya udah, kita nggak punya persiapan apapun, kan gitu ya Bang ya. Gimana? Ya, yang pertama adalah tentunya secara umum ketika seseorang itu sudah melalui tingkat pendidikan, di sana dididik, kemudian dilatih ya gitu ya, atau ikut kursus-kursus ya. Nah, tetapi ada hal yang perlu diketahui lebih jauh. Tidak semata-mata kaitannya dengan job fit-nya, tetapi juga organizational fit-nya. Nah, kita ini akan lebih banyak berfokus pada organizational fit. Nah, itu hal-hal itu yang akan kita ketahui nanti ketika kita itu sudah masuk di dalam organisasi itu kan. Ya, betul. Sementara ketika kita sebagai orang luar kan kita mungkin masih
nggak ngerti bagaimana bagaimana nanti seperti apa dalamnya kita nggak ngerti kan gitu. Nah, Jadi biasanya setelah teman-teman itu di sana sudah melalui proses rekrutmen, seleksi, kemudian dalam proses itu mulai diumumkan tahap sampai mana dia mengikuti prosedurnya gitu kan. Kan terkadang juga masih ada unsur ketidaktahuan terkait dengan perusahaannya itu. Yang selama ini mungkin hanya tahunya hanya buka dari portal-portal aplikasi saja, misalnya lewat Jobstreet, misalnya lewat LinkedIn atau Glean, misalnya begitu ya. Nah, reviewernya kan sedikit. Nah, terkadang kita perlu menggali lebih jauh sampai seperti apa sih organisasi yang akan kita masuki supaya kita dapat ketemu dengan namanya organizational fit. Kalau job fit, saya rasa hampir semua calon tenaga kerja sudah mempersiapkan terkait dengan ya kesesuaiannya ya job fitnya itu kan. Tapi organizational fit terkadang itu yang orang banyak tidak tahu. Nah, di sini kita akan mengkaji lebih jauh bagaimana supaya kita dapat secara spesifik agar bisa sesuai dengan kondisi organisasi yang akan kita masuk. jadi kita sebagai calon karyawan yang apply itu kita harus aktif ya, aktif dalam mencari bagaimana tadi organizational fit ya. Sebagai yang orang melamar pekerja, kita juga harus aktif untuk mencari bagaimana organization fit dari mungkin di job portal itu kadang-kadang kita ada review dari entah sebagai calon sebagai karyawan atau mungkin mantan karyawan yang melakukan review terhadap perusahaan. Nah, Ya. kita belajar di sana ya, Bung ya? Ya, Kita belajar dari sana ya. salah satunya dari situ. Hmm. Sebenarnya ada sumbernya yang lebih akurat ya. Baik. Seperti misalnya ya, kita bisa ngobrol dengan karyawan dari perusahaan yang bersangkutan. Ketika kita masih proses kan kadang kita ketemu dengan security, ketemu dengan mungkin office boy atau ketemu dengan staff di sana di jam-jam yang ketika kita sedang proses berusaha untuk bisa masuk ke sana, kita dapat berinteraksi secara ya mungkin obrolan ringan dan lain-lain. Gimana tuh kalau kerja di sini kira-kira enak enggak teman-temannya misalnya begitu kan. Itu contoh-contoh sederhana dalam rangka supaya kita bisa ketemu dengan yang namanya organizational fit. Baik. Jadi kita bisa misalnya nih ketika wah ini waktunya orang lagi maksi nih. Ya, Nah, kita oke. iseng-iseng aja datang ke sana. Gimana Ya. Mak, enak nggak kerja di sana? Betul, Nanya kayak gitu ya. betul. Itu sebagai salah Ya. satu cara kita Ya. untuk bisa menggali bagaimana organization fit yang terjadi dalam perusahaan itu. Ya. Nah, gitu. Tapi bagaimana nanti keterkaitan dengan ketika kita sudah dapat informasi, cuman informasi itu mungkin ya bias ya. Artinya ada informasi yang dari perusahaan, dari orang perusahaan, tadi karyawan atau apa gitu, dan mungkin dia hanya melihat dari sisi pekerjaan dia. Wah, aku sebagai marketing aku nyaman, cuman belum tentu dengan bagian yang lain. Ada bagian di kantor, di office yang mereka merasa bahwa belum tentu mereka juga nyaman. Nah, itu bagaimana seperti itu? Ya, yang pertama tentunya kalau perusahaan itu sudah dalam kategori established ya, kuat ya gitu ya, bereputasi. Biasanya mereka akan punya namanya organizational value, ya nilai-nilai organisasi yang secara umum kita nyebutnya dengan istilah budaya perusahaan, gitu kan, organizational culture gitu kan ya. Sering kan gitu kan kita lihat di suatu perusahaan ya, kalau kita buka websitenya ya dan lain-lain mesti muncul tuh ya tentang values-nya. Dari values itu kita setidaknya bisa tahu terlebih dahulu nilai-nilai dasar apa yang ada di sana, dan itu tentunya melingkupi atmosfer dalam hal bekerja di sana. Kalau di sana ada nilai-nilai yang bersifat katakanlah terkait dengan keterikatan sosial, bisa jadi memang mungkin secara sosial interaksi antar karyawannya lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan yang punya katakanlah values yang berbeda. Misalnya katakanlah competitiveness yang tinggi dan lain-lain. Nah, itu bisa kita cross check. Sekali-kali kita ikutlah. Ini karyawan kalau pada istirahat siang maksi nongkrongnya di mana. Nah, kita bisa amati observasi dulu di sana. Memang terkadang kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh kita pada umumnya apply hanya berdasarkan pada katakanlah website saja. Begitu kita secara pekerjaan kategorinya job fit,
Nah, lalu kita bergabung di sana, biasanya kan ada secara umum probation. Ya. Beberapa mungkin belum ada probationnya atau uji cobanya ya, masa-masa Training ya. trainingnya Ya. begitu ya. Nah, begitu kita training di sana, kita udah sebenarnya bisa mulai mengamati, merasakan bagaimana lingkungan sosialnya. Apakah kita bisa adaptasi sesuai cocok, nyaman atau tidak. Baik. Nah, hal itu yang perlu menjadi catatan bagi teman-teman semua. Nah, ini menarik nih Bang. Kadang-kadang sebagai seorang tadi kita dituntut untuk menjadi seorang karyawan yang cerdas lah. Ya. Kita sudah mengamati di awal itu ya. Cuman kadang-kadang penting kita kerja terus dapat gaji udah, dan itu akan terjadi tadi kita tidak sesuai antara diri kita dengan organization fit-nya itu mungkin di 1, 2, 3 tahun kemudian yang kita merasa nggak cocok, nggak nyaman gitu. Itu bagaimana itu? Ya. Yang pasti kalau kita memaksakan kondisi antara job fit kita oke, ya kesesuaian kita dengan pekerjaan kita, tugas kita ya gitu ya. Tapi di sisi yang lain kita ada kondisi-kondisi kurang sesuai, ya kurang cocok, kurang nyaman dengan yang namanya adalah organisasi tempat kita bekerja, dengan perusahaan tempat kita bekerja. Maka yang jelas dampak yang dirasakan adalah satu, secara umum kita akan ada namanya social stress kan, nah, stres secara sosial dulu gitu kan ya. Kita mulai dalam kondisi secara umum bisa jadi nanti menarik diri dari segi konteks pergaulan, kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, bahkan tidak jarang kalau ternyata kondisi ketidaksesuaian kita itu dianggap oleh organisasi kita sebagai orang yang tidak mampu beradaptasi atau sesuai dengan budaya mereka, tidak jarang dilakukan namanya adalah work ostracism. Work ostracism. Ya, kita akan dikucilkan oleh lingkungan kerja. Dampak yang lebih jauh nanti akan dikurangi peran-peran kita dalam hal organisasional. Kenapa? Karena organisasi menganggap bahwa ini bagian dari organisasi, tapi tidak sesuai, ya sudah. Kita kurangi saja peran-peran dia dengan organisasi. Yang lama-lama itu akan berakibat pada nanti keterlibatannya makin rendah, makin berkurang, otomatis oleh organisasi dianggap bahwa kinerjanya menjadi kurang bagus. Walaupun secara kinerja kita sebenarnya bagus. Betul. Target tercapai, ya, cuman karena kita dianggap kita itu tidak sesuai, antisosial, ya, gitu. mungkin lebih tepatnya kekurang sesuaian dengan budaya yang ada, maka peran kita akan dikurang oleh organisasi. Lama-lama kan kinerja kita juga menjadi menurun. Itu akan berdampak pada secara sederhananya begini. Organisasi ingin mengeluarkan kita, tetapi ya kan, kalau menggunakan model pendekatan undang-undang ketenagakerjaan, kita diterminasi dan lain-lain, itu kan urusannya bisa repot ribet. Nah, maka dengan menerapkan work ostracism itu tadi, ya mengurangi keterlibatan yang bersangkutan terhadap organisasional, itu akan membuat yang bersangkutan menjadi stres. Lalu pada ujung-ujungnya milih resign dengan sendirinya. Nah, begitu tuh. Itu bisa jadi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa yang resign itu kebetulan dia berprestasi sebenarnya. Ya. Cuman karena dia tidak bisa berbaur dengan yang lain, itu padahal itu kerugian sendiri kan bagi yang bersangkutan. Rugi. Tapi bisa jadi cuma itu disengaja, ya, biar dia itu keluar. Gitu. Itu berkaitan enggak dengan budaya, dalam arti budaya secara umum ya. Jadi kalau kita bicara tentang budaya di negara lain, Jerman lah misalnya, orang-orang di Jerman tidak kepikiran untuk mereka itu ngopi dulu. Yang penting mereka kerja pulang, bahkan mereka bisa mengumpulkan sisa cutinya itu untuk bisa berlibur bulan, 2 bulan, 3 bulan ke luar negeri gitu. Nah, itu kan beda lah budaya dengan di Indonesia secara umum kan gitu. Iya, sebenarnya begini, lebih kepada bukan dalam konteks sosial activity secara masyarakatnya, tetapi lebih kepada bagaimana karyawan terlibat secara sosial dalam konteks bekerja. Dalam kerja kan kadang ada pekerja tim ya, kita berinteraksi. Konteksnya bukan konteks dalam waktu istirahat, dalam konteks sedang bekerja. Nah, kondisi-kondisi work ostracism tadi itu memang sengaja dikurangi peran-perannya oleh perusahaan. Nah, ini yang berakibat pada kondisi yang bersangkutan bisa saja ya paling ringan
stress attack ya, mengalami Oke, stres oke. karena situasi sosialnya. Sosial dalam konteks bekerja dia ya, interaksinya. Secara lebih berat nanti bisa jadi dia merasa dikucilkan lalu menarik diri mengucilkan. Nah, itu makin parah kondisinya. Ujung-ujungnya adalah ya sudah, mending gua resign dah kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya kondisi-kondisi yang satu sisi merugikan bagi dirinya sendiri juga. Oke Bang, jadi tadi disampaikan bahwa di sini terjadi adanya ketidaksesuaian antara karyawan dengan perusahaan ya. Tapi dalam hal ini saya tidak melihat adanya bahwa tidak ada hal yang salah atau dipersalahkan. Karena memang terkait dengan karakter dan karyawan tidak bisa menyesuaikan dengan organization fit. Nah, di situ kan kalau bilang tentang peraturan perusahaan mungkin itu tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dan tadi sampaikan bahwa itu tidak gampang untuk melakukan terminasi, betul kan? Nah, betul. ini apa peran dari perusahaan nih, mungkin diwakili HRD atau bagian ya HRD ya biasanya yang itu kan. Nah, peran dari HRD untuk bisa melakukan karyawan supaya dia tetap kembali atau mungkin dia bisa mengikuti organization fit-nya, dia mengikuti, kemudian karyawan tidak perlu diterminasi, karyawan bisa beradaptasi, bisa bersosialisasi, karyawan bisa bekerja dengan baik. Dan harapannya seperti itu, tidak ada yang sengaja untuk akan melakukan terminasi terhadap karyawan dalam kondisi seperti itu. Gimana Bang? Ya. Oke, yang pertama tentunya kalau perusahaan itu memang sudah mapan dalam konteks pengelolaan SDM-nya, satu pasti di sana di bagian SDM itu ada namanya divisi coach and counsel. Jadi pendampingan ya gitu ya untuk mengkonseling karyawan dan lain-lain ya Guru gitu ya. BP-nya Iya, kalau di sekolah itu guru BP-nya ya gitu ya. Guru BP yang sifatnya lebih kepada peningkatan kompetensi positif ya gitu ya. Nah, satu itu ya. Yang kedua adalah bagaimana upaya organisasi untuk membangun budaya organisasi yang sehat, yang baik, yang mana karyawan yang ada di dalamnya sebagai bagian daripada organisasi yang memang kenyataannya memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Karyawan dapat dikelola secara baik dalam konteks sosial dan culture organisasinya di sana melalui pelatihan, ya kan? Kemudian pendekatan-pendekatan nilai-nilai budaya organisasional yang diinternalisasi secara baik, ya gitu ya. Itu dapat diterapkan di sana. Kemudian juga dapat dilakukan dengan cara melalui penguatan sumber daya karyawan yang bersifat kohesif, ya dalam konteks kebersamaan. Guyub rukun istilah kita sehari-harinya ya. Melalui program-program yang perusahaan dapat terapkan. Yang paling sederhana adalah coffee morning ya gitu ya. Tidak harus tiap pagi ya, tapi dalam satu minggu gitu kan ya. Ada istilah begitu. Atau coffee break bersama ya gitu ya. Atau mungkin gathering, gathering yang memang sifatnya itu membangun keterikatan karyawan dalam konteks bahasa istilah secara umum di industri itu adalah social engagement-nya di sana ya begitu ya. Itu bisa diterapkan. Di samping nanti ada khusus pendekatan yang bersifat individual. Baik. Jadi pendekatan individual karyawan tetap kita ajak ngobrol nih bahwa pentingnya kita itu bisa karyawan bisa bekerja sama menjadi satu bagian dengan karyawan yang lain yang tentunya itu akan menjadi satu kesatuan karyawan dengan karyawan yang tentunya akan berimpact pada tujuan dari perusahaan gitu ya. Betul. Gitu. Ya, dulu saya ketika pernah beberapa kali dengan teman-teman menangani kondisi bagaimana membangun organisasi culture di perusahaan-perusahaan ya gitu ya. Kita nggak saya sebut mereknya ya, tapi dalam artian hasil yang diperoleh dengan aktivitas tadi itu sangat positif. Dan sampai sekarang establish, maju, perusahaannya bagus, bahkan berkembang. Berkembang dari segi organisasi culture-nya. Mudah orang mau masuk ke sana tuh banyak ingin bergabung gitu kan ya. Karena apa? Karena merasa bahwa ini
budaya yang dimilikinya betul-betul mengembangkan potensi-potensi positif Wah, individual. keren nih, keren. Nah, Ya, gitu tuh ya contohnya. oke. Ini menarik ini bahwa uh, hal-hal yang perlu calon karyawan Ya, atau mungkin juga perusahaan yang perlu yang saat ini dalam tanda kutip bermasalah dengan karyawan atau dengan karyawan dengan perusahaannya. Nah, itu perlu perlu kita belajar saat ini. Nah, ya, ya, itulah betul. pentingnya kita belajar hari ini. Iya, Oke? iya, betul. Baik, tetangga Rumah 95, kita udah banyak ngobrol nih hari ini dengan Bang Benny. Nah, kita sudah banyak insight. Nah, cuman mungkin Bang Benny bisa menyampaikan hal-hal penting apa aja nih yang bisa kita pelajari hari ini terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Gimana, Bang? Ya, baik. Jadi yang pertama memang sebelum kita masuk ke dalam aktivitas kerja yang ingin kita tekuni sesuai passion kita, jangan lupa tidak semata-mata hanya job fit, tetapi juga organizational fit. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis kita harus punya bekal kemampuan kita secara sosial ya, khususnya bagaimana kita dapat berinteraksi menyesuaikan dengan budaya organisasi, budaya kerja yang ada di tempat kerja kita. Sehingga tidak sampai terjadi mengalami kasus-kasus semisal adanya work ostracism alias dikucilkan dalam aktivitas pekerjaan. Baik dikucilkan secara sistematis, dalam hal ini organisasional sengaja menerapkannya. Karena itu tadi tidak sebenarnya ingin terminate dia gitu ya, yang bersangkutan, tapi kan tidak semudah itu. Maka lalu diterapkanlah secara sengaja kondisi pengucilan tersebut. Nah, itu mungkin barangkali ada beberapa kasus yang sebenarnya terselubung, jarang terekspos ya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi bahan kajian atau diskusi berikutnya. Mungkin ada di antara tetangga 95 yang punya pengalaman ketika bekerja, dia secara disadari dikucilkan oleh organisasinya. Oh, baik-baik. Berarti kalau tetangga Rumah 95 yang punya pengalaman terkait dengan apa yang disampaikan hari ini dikucilkan atau memang sengaja dikucilkan, bisa komentar di kolom komentar ya. Nanti kita bisa diskusikan di sana lebih lanjut ya. Nanti Bang Beri juga bisa ikut ke sana lah, jadi ngobrol lagi. Siap. Baik. Baik, tetangga Rumah 95, kita hari ini sudah banyak belajar bersama Bang Benny. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa tetap tonton channel Rumah 95. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.